Latar belakang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Aliran Jabariyah adalah diduga aliran Jabariyah sudah ada sebelum Islam datang karena masyarakat Arab sangat tergantung pada alam Sahara yang panas. Hal ini memunculkan sikap penyerahan diri pada alam sehingga mereka mengembangkan paham sesuai dengan perkembangan masyarakat pada masa ini. Adapun pengertian Jabariyah adalah sebagai berikut. Jabariyah berarti Jabra, yang berarti memaksa. Menurut pendapat Asyih Syahrastani, Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam kamus Al-Munzid dijelaskan bahwa Jabariyah berasal dari kata Zabra yang memiliki arti memaksa dan mengharuskan sesuatu. Dapat kita simpulkan, manusia terpaksa oleh takdir, tidak memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Dalam paham ini, manusia hanya pasrah pada keputusan dan takdir Tuhan. Aliran Jabariyah adalah aliran yang menentang golongan Qadariyah. Aliran Qadariyah sudah ada sejak awal periode Islam. B. Latar belakang aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah berkaitan dengan kemunculan Qadariyah. Para peneliti di bidang teologi berbeda pendapat karena penganut Qadariyah sangatlah banyak. Diantaranya diterak dengan bukti gerakan ini terjadi pada pengajian Hasan Al-Basri. Pada perbedaan pendapat mengenai latar belakang kemunculan aliran Jabariyah, menurut Harun Nasution, kemunculan Qadariyah erat kaitannya dengan masalah perbuatan manusia, bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menuntutkan perjalanan hidupnya. Berbeda dengan Jabariyah, aliran ini terdapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu dan meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berbicara tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian aliran Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah berasal dari kata Jabaroh, yang berarti memaksa. Menurut pendapat Asy-Syahrastani, Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan kepada Allah. Maksudnya di sini, manusia tidak diberikan kebebasan dalam menentukan takdirnya. Takdir manusia sudah ditentukan oleh Allah. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah penolakan terhadap adanya perbuatan atau kekuatan untuk berbuat dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Jadi kesimpulannya, Jabariyah di sini manusia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan perbuatan dan takdirnya. Perbuatan dan takdir manusia telah ditentukan oleh Allah. Dalam aliran Jabariyah ini, manusia tidak mempunyai daya untuk berikhtiar dan tidak memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Manusia tidak punya daya melakukan sesuatu tanpa digerakkan Tuhan Sang Pencipta. Dalam paham ini, manusia diibaratkan seperti kapas yang hanya terbang melayang kemanapun diterpa angin. Tidak mempunyai kekuatan, kemauan untuk mempertahankan diri. Dikatakan juga bahwa manusia seperti wayang yang hanya bisa digerakkan oleh sang dalang. Beginilah kira-kira aliran Jabariyah. Qadariyah dan Jabariyah berbanding terbalik. Jika di Jabariyah manusia tidak diberi kebebasan dan kehendak dalam menentukan suatu perbuatan dan takdirnya, di dalam paham aliran Qadariyah manusia diberikan kebebasan dan kehendak untuk menentukan takdirnya. Harun Nasution mengatakan bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa atau tunduk terhadap qadar Tuhan. Menurut Ahmad Amin, orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Qadariyah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu qadaroh yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Secara etimologis, Qadariyah adalah suatu kaum yang tidak mengakui adanya qadar Tuhan. Mereka menyatakan bahwa tiap-tiap hamba Tuhan adalah pencipta segala perbuatannya. Dia dapat berbuat sesuatu atas kehendaknya sendiri tanpa takdir Tuhan. Doktrin-doktrin pada aliran Jabariyah dan Qadariyah. 1. Doktrin-doktrin pada aliran Jabariyah. A. Jabariyah ekstrim. Disebut sebagai Jabariyah ekstrim karena
Pendapatnya yang menyatakan bahwa perbuatan manusia yang timbul dari manusia sendiri, tetapi merupakan perbuatan atas paksaan dirinya sendiri. Salah satu tokoh dari aliran ini adalah Zam bin Sofyan. B. Jabariyah moderat. Disebut sebagai Jabariyah moderat karena pendapatnya yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik itu positif maupun negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. An-Najjar merupakan salah satu tokoh dari aliran ini, di mana pengikutnya disebut sebagai An-Najjariyah atau Al-Husnaiyah. Doktrin-doktrin pada aliran Qadariyah. Manusia mempunyai kekuasaan penuh atas semua perbuatannya, semua tingkah laku dilakukan atas keinginan dirinya sendiri. Takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Memiliki takdir yang tidak dapat diubah, karena sejatinya manusia tidak dapat melakukan banyak hal, melainkan mengikuti hukum alam. Ciri-ciri aliran Jabariyah dan Qadariyah. A. Aliran Jabariyah. 1. Bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan ikhtiar apapun dalam perbuatannya. Baik jahat, buruk, atau baik semata Allah yang menentukannya. 2. Bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu apapun sebelum terjadi. 3. Ilmu Allah bersifat kudus atau baru. 4. Iman cukup dalam hati saja, tidak perlu dilafazkan. 5. Bahwa Allah tidak mempunyai sifat yang sama dengan makhluk ciptaannya. 6. Bahwa surga dan neraka tidak kekal dan akan hancur dan musnah bersama penghuninya, karena yang kekal dan abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Bahwa Allah tidak dapat dilihat di surga oleh penghuni surga. 8. Bahwa Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalamullah. B. Ciri-ciri aliran Qadariyah. 1. Manusia berkuasa penuh untuk menentukan nasib dan perbuatannya. Maka perbuatan dan nasib manusia itu dilakukan dan terjadi atas kehendak dirinya sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman adalah pengetahuan dan pemahaman. Sedang saat perbuatan tidak mempengaruhi iman. Artinya, orang berbuat dosa besar tidak mempengaruhi keimanannya. 3. Orang yang sudah beriman tidak perlu tergesa-gesa melakukan ibadah dan amal kebajikan lain. Tokoh-tokoh pada aliran Jabariyah dan Qadariyah. Tokoh-tokoh pada aliran Jabariyah ada 4. Yang pertama adalah Jaham bin Safwan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Jaham bin Sufyan. Ia berasal dari Khurasan bertempat tinggal di Kufah. Dia seorang dai yang fasih dan lincah. Dia menjabat sebagai sekretaris Haris bin Surais, seseorang mawali yang menentang pemerintahan Bani Umayyah di Khurasan. Yang kedua adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Al-Ja'ad adalah seorang maulana Bani Hakim tinggal di Damaskus. Ia disebarkan dalam lingkungan orang Kristen yang senang membicarakan teologi. Dia percaya untuk mengajarkan di lingkungan pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga adalah An-Najjar. Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad An-Najjar. Wafat pada tahun 230 Hijriah. Para pengikutnya disebut An-Najjariyah atau Husainiyah. Yang keempat adalah Ad-Diror. Nama lengkapnya adalah Diror bin Amir. Pendapatnya tentang perbuatan manusia sama dengan Husain An-Najjar. Tokoh pada aliran Qadariyah. Yang pertama adalah Ibnu Sauda Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dia adalah seseorang Yahudi yang mengaku-ngaku beragama Islam. Ide kotornya pertama kali muncul sekitar tahun 34 Hijriah. Ibnu Sauda memadukan antara paham Khawarij dan paham Syiah. Yang kedua adalah Ma'bad al-Junahi, meninggal dunia pada tahun 80 Hijriah. Dia meluncurkan pemikiran seputar masalah
Maliki yang dikenal juga dengan Abu Marwan. Menurut Khairuddin Al-Zarkali dalam Sirajuddin Zar menjelaskan bahwa Ghailan adalah seorang penulis yang pada masa mudanya pernah menjadi pengikut Al-Haris Ibnu Sa'id yang dikenal sebagai pendusta.